kekuatan politik nasional. Antara tahun 1960 sampai 1965, kekuatan politik pada saat itu terpusat di tangan Presiden Soekarno. Presiden Soekarno memegang seluruh kekuasaan negara dengan TNI Angkatan Darat dan PKI di sampingnya. TNI yang sejak Kabinet Juanda diberlakukan kemudian melakukan pemberontakan PRRI dan Permesta pada tahun 1958 mulai memainkan peranan penting di bidang politik. Dihidupkannya Wadah 1945 merupakan usulan dari TNI dan didukung penuh dalam pelaksanaannya. Menguatnya pengaruh TNI Angkatan Darat membuat Presiden Soekarno menekan pengaruh TNI Angkatan Darat dengan terutama Nasution dengan dua taktik, yaitu Soekarno berusaha mendapat dukungan partai-partai politik yang berpusat di Jawa, terutama PKI, dan merangkul angkatan-angkatan bersenjata lainnya, terutama Angkatan Udara. Kekuatan politik lainnya adalah PKI. PKI sebagai partai yang bangkit kembali pada tahun 1952 dari puing-puing pemberontakan Madiun pada tahun 1948. PKI kemudian muncul menjadi kekuatan baru pada pemilihan umum 1955 dengan menerima penetapan Presiden nomor 7 tahun 1959. Partai ini mendapat tempat dalam konstelasi politik baru. Kemudian dengan menyokong gagasan Naskom dari Presiden Soekarno, PKI dapat memperkuat kedudukannya. Sejak saat itu PKI berusaha menyaingi TNI dengan memanfaatkan dukungan yang diberikan oleh Soekarno untuk menekan pengaruh TNI Angkatan Darat. PKI berusaha untuk mendapatkan citra yang positif di depan Presiden Soekarno. PKI menetapkan strategi menempel pada Presiden Soekarno. Secara sistematis, PKI berusaha memperoleh citra sebagai Pancasilais dan pendukung kebijakan-kebijakan Presiden Soekarno yang menguntungkannya. Hal ini seperti apa yang diungkapkan DN Aidit, bahwa melaksanakan manipul secara konsekuen adalah sama halnya dengan melaksanakan program PKI. Hanya kaum manipolis munafik dan kaum reaksionerlah yang berusaha menghambat dan menyabot manipul. Ungkapan Aidit ini merupakan suatu upaya untuk memperoleh citra sebagai pendukung Soekarno. PKI mampu memanfaatkan ajaran Nasakom yang diciptakan Soekarno sebaik-baiknya, karena lewat Nasakom inilah PKI mendapat tempat yang sah dalam konstelasi politik Indonesia. Kedudukan PKI semakin kuat dan respektabilitasnya sebagai kekuatan politik sangat meningkat. Bahkan ketika Presiden Soekarno akan membubarkan partai melalui penetapan presiden, konsep awal disebutkan bahwa partai yang akan dibubarkan adalah partai yang memberontak. Namun dalam keputusan final, Presiden Soekarno meminta ditambahkan kata sedang di depan kata memberontak, sehingga rumusannya berbunyi sedang memberontak karena pemimpinnya turut dalam pemberontakan. Sesuai dengan rumusan itu, maka calon partai yang kuat untuk dibubarkan hanya Masyumi dan PSI. Baliknya, PKI yang pernah memberontak pada tahun 1948 terhindar dari pembubaran. PKI pun melakukan berbagai upaya untuk memperoleh dukungan politik dari masyarakat. Berbagai slogan disampaikan oleh pemimpin PKI. Aidit, siapa setuju Nasakom harus setuju Pancasila? Berbagai pidato Soekarno dikutip disesuaikan sedemikian rupa, sehingga seolah-olah sejalan dengan gagasan dan cita-cita PKI. PKI terus meningkatkan kegiatannya dengan berbagai isu yang memberi citra kepada PKI sebagai partai paling monopolis dan dukungan Presiden Soekarno yang paling setia. Ketika Presiden Soekarno gagal membentuk kabinet gotong royong atau Nasakom pada tahun 1960 karena mendapat tentangan dari kalangan Islam dan TNI Angkatan Darat, PKI mendapat kompensasi tersendiri dengan memperoleh kedudukan dalam MPRS, DPR GR,
DPA, dan pengurus besar Front Nasional serta dalam musyawarah pembantu pemimpin revolusi atau MPPR. Kondisi ini mendorong pemimpin TNI Angkatan Darat berusaha untuk mengimbangi dengan mengajukan calon-calon lain sehingga menjadi pengontrol terhadap PKI dalam komposisinya. Upaya ini mencapai hasil yang optimal karena Presiden Soekarno tetap memberikan porsi dan posisi kepada anggota PKI. Ketika TNI AD mensinyalir adanya upaya dari PKI melakukan tindakan pengacauan di Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan, pimpinan TNI AD mengambil tindakan berdasarkan UU Keadaan Bahaya Pimpinan. TNI AD melarang terbitnya Harian Rakyat dan dikeluarkan perintah penangkapan Aidit dan kawan-kawan. Namun mereka berhasil lolos. Kegiatan-kegiatan PKI di daerah dibekukan. Namun tindakan TNI AD ini tidak disetujui oleh Presiden Soekarno dan memerintahkan segala keputusan dicabut kembali. Presiden Soekarno melarang Peperda mengambil tindakan politis terhadap PKI. Pada akhir tahun 1964, PKI disudutkan dengan berita ditemukannya dokumen rahasia milik PKI tentang resume program kegiatan PKI dewasa ini. Dokumen tersebut menyebutkan bahwa PKI akan melancarkan perebutan kekuasaan. Namun, pemimpin PKI, Aidit, menyangkal dengan berbagai cara dan menyebutnya sebagai dokumen palsu. Peristiwa ini menjadi isu terbesar di tahun 1964. Namun, Presiden Soekarno menyelesaikan masalah ini dengan cara mengumpulkan pemimpin partai dan membuat kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan di antara unsur-unsur di dalam negeri diselesaikan dengan cara musyawarah karena sedang menjalankan konfrontasi dengan Malaysia. Kesepakatan ini dikenal sebagai Deklarasi Bogor. Namun, PKI melakukan tindakan sebaliknya dengan melakukan sikap ofensif, dengan melakukan serangan politik terhadap Partai Murba dengan tuduhan telah memecah belah Persatuan Nasakom dan mengadakan kudeta serta membunuh ajaran dan pribadi Presiden Soekarno. Upaya-upaya PKI tersebut membawakan hasil dengan ditangkapnya tokoh-tokoh Partai Murba, di antaranya Soekarni, dan Partai Murba dibukukan oleh Presiden Soekarno. Masa kedudukan yang semakin kuat, PKI berusaha untuk memperoleh kedudukan dalam kabinet. Berbagai upaya dilakukan PKI, mulai dari aksi coret-coret, pidato-pidato, dan petisi-petisi yang menyuruhkan pembentukan kabinet Nasakom. Mereka juga menuntut pergantian pembantu-pembantu presiden yang tidak mampu merealisasikan program pemerintah, serta mendesak supaya segera dibentuk kabinet gotong royong yang berporoskan pada Nasakom. Terhadap TNI Angkatan Darat pun, PKI melakukan berbagai upaya dalam rangka mematahkan pembinaan teritorial yang sudah dilakukan oleh TNI Angkatan Darat, seperti peristiwa Bandar Betsi, Sumatera Utara, dan peristiwa Jengkol. Upaya merongrong ini dilakukan melalui radio, pers, dan poster yang menggambarkan setan desa yang harus dibunuh dan dibasmi. Tujuan politik PKI di sini adalah menguasai desa untuk mengepung kota. Sekian, terima kasih.